dari internasional hampir tidak ada sekarang, Pak. Karena memang ada larangan dari pemerintah terkait dengan Permenkumham nomor 11 untuk turis asing untuk masuk Indonesia kan sekarang masih dilarang. Jadi relatif untuk penerbangan internasional hampir tidak ada, Pak. Jadi memang masih sangat rendah. Sangat rendah untuk wilayah Provinsi Bali karena juga tidak ada penerbangan internasional di sana. Tapi Anda melihat dengan dilonggarkannya peraturan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah di luar DKI Jakarta. Apakah ini cukup berkontribusi dengan kenaikan jumlah traffic di bandara-bandara yang berada di bawah naungan AP1? Ya, saya melihat bahwa dengan adanya pelonggaran ini memberikan dampak cukup positif terhadap para pengguna jasa untuk mau naik pesawat. Namun demikian, kita juga masih merasakan bahwa level of confidence dari para calon penumpang penerbangan udara ini masih cukup rendah. Kami sempat melakukan survei ke sekitar 539 responden, bahwa hampir 84% itu mereka masih wait and see. Jadi artinya walaupun ada pelonggaran, mereka masih ingin melihat bagaimana kondisi yang terkait dengan penanganan protokol kesehatan, terus kemudian juga dengan persyaratan-persyaratan untuk naik pesawat waktu itu memang cukup complicated, tapi sekarang ini kan juga sudah semakin fleksibel ya dengan adanya persyaratan rapid test dan beberapa dokumen pendukung yang saya kira itu juga menjadi salah satu faktor yang waktu itu membuat orang jadi enggan naik pesawat, dan sekarang ini sudah dilonggarkan dan dengan harga rapid yang juga jauh lebih murah sekarang ini, saya kira ini juga satu hal yang positif. Tapi yang penting buat kita dan dengan seluruh stakeholder aviasi ini adalah bagaimana membangun level of confidence masyarakat untuk mau menggunakan jasa angkutan udara. Makanya kita membuat satu campaign bersama untuk membangun awareness bahwa kita juga sudah melaksanakan protokol kesehatan yang baik, dan mudah-mudahan ketika mereka ingin naik pesawat akan terjamin dari sisi keselamatan maupun kesehatannya. Pak, kalau kita melihat begitu Pak, beberapa saat atau beberapa waktu lalu ini sempat ada wacana begitu untuk menghapuskan rapid test guna untuk menaikkan awareness juga untuk atau menaikkan juga bisa dikatakan jumlah traffic yang berada di bandara. Apakah bagaimana koordinasi antara AP1, AP2 dengan pemerintah ataupun stakeholder terkait dengan rencana ini? Pada prinsipnya kami mengikuti apa yang digariskan oleh pemerintah. Jadi ketika ada aturan bahwa itu harus menggunakan rapid test, maka itu akan menjadi referensi kita. Karena di kita sangat kompleks dengan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi buat kita mungkin ikut aja apa yang memang digariskan oleh pemerintah. Cuma kami mengharapkan memang dari sisi harga rapid test ini yang saya kira harus bisa ditekan lebih murah lagi. Saya kira kalau harga rapid test bisa ditekan lebih murah lagi, maka animo akan bisa lebih meningkat menurut saya.